itu mulai terlihat. Ya ini yang perlu ini dari Bapak Kepala Sekolah dan Korwil itu selalu dukungan untuk selalu bilang mengobarkan tetap semangat. Dan alhamdulillah pada hari ini, pagi ini aksi ini siklus, ya siklus dari setiap modul itu ada siklus namanya Merdeka. MR yang K yang A yang terakhir itu adalah aksi nyata. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kemarin sudah direncanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semua dapat bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan terus berjalan lancar. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Pesanggaran Bapak Abdul Khalik. Ini nama-namanya member-member. Kebetulan memang saudara. Sambah, Mbah Adam ya. Beliau Abdul Khalik, saya Muhammad Khalid ya. B dan K bedanya. Khalik menciptakan, kalau Khalid berarti mungkin ya saya diciptakan ya, jangan yang menciptakan. Yang kami hormati Bapak Budi selaku pengajar praktek, Ibu Dewi Anggarani Ketua Panitia Penyelenggara, yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu guru sekalian CGP Angkatan 7 dan Angkatan 8 ya, yang sangat berbahagia dan tentunya kami banggakan. Puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat ridho dan inayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang utama, yaitu nikmat sehat, sehingga mudah-mudahan penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan baik serta diberikan kemudahan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dengan fasilitas ini luar biasa Bapak. Kalau di Korwil saya bingung, setiap ada pertemuan itu insya Allah di ruang outdoor itu cuma sepertiga dari ruangan ini. Ruangan indoornya seperempatnya dari ruangan ini. Padahal setiap rapat itu ada 33 kepala SD, jadi mesti wil-wilan. Kalau yang di luar itu cukup kalau ditambah dengan TK 29 TK, tapi ya terlalu besar AC-nya Pak kalau di sana. Sana sudah lolos itu. Jadi terima kasih Pak Wali, ini sudah kali kedua insya Allah kegiatan yang melibatkan dari pendidikan mulai dari SD itu bertempat di sini. Tapi yang pertama dulu saya tidak bisa hadir karena harus rapat di Banyuwangi. Dan ngapunten sebelum saya melanjutkan, ini tadi saya bolak-balik noleh HP karena apa? Barusan Bapak Kasubag Umum Kepegawaian telepon. Setelah ini saya harus cepat-cepat, setengah 12 harus sudah nyampe di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan alpat saya tidak mogok lagi. Ya Allah, bukan alpat sungguhan, ini masih Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah, ini cobaan kapan hari berjuangnya itu lepas Pak. Padahal saya kecepatan tidak melebihi 120, cuman jalan 40. Ya Allah, iya. Nah, mesti bisa Pak, bukan Mitsubishi, mesti bisa. Kenapa mesti bisa? Karena ini sedikit menyampaikan, tadi disampaikan Pak Budi, kita sebenarnya tidak ada yang Superman atau Superwoman. Jadi mestinya kita setiap bekerja itu ya super tim. Tapi kenyataan di Korwil ini mau nggak mau saya harus yang untuk PNS menjadi Superman Pak. Ini karena kondisional. Satu orang harus merangkap 6 jabatan saat ini karena penilik pengawas sudah pensiun.
korwilnya udah pensiun, bagian kepegawaian pensiun, sarfras pensiun. Saya tupak sinya bendahara harus merangkap yang 5 tadi. Alhamdulillah oleh Allah masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Ketua PGRI PGRI Pesanggaran sudah menerima SK pengawas, dan harapan saya ini, makanya saya mensupport terus supaya beliau segera menerima SK Korwil, sehingga nanti beliau 3 jabatan 3 tugas, saya 3 tugas, biar nggak terlalu capek. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh beliau berdua bahwa ini yang utama kita sebenarnya. Kalau Korwil itu ngapunten, ini hanya ada di Banyuwangi, Sumeneb, Malang. Sebenarnya setiap lembaga itu sejatinya sudah UPTD, sehingga seperti di Jember, begitu undang-undang sudah turun diberlakukan, UPTD tidak ada, kantor UPTD kan sekarang sudah dihapus mulai 2019. Sejatinya setiap lembaga itu adalah UPTD, sehingga untuk segala urusan itu mestinya dari lembaga langsung ke dinas pendidikan. Tapi karena kita letak geografisnya seperti ini, misalnya Kandangan Sarongan mau usul kenaikan tingkat, kemudian usul untuk penyesuaian gaji berdasarkan tingkat dan berkala, harus berangkat sendiri, kan kasihan kalau untuk SD. Tapi kalau untuk SMP kan sudah punya TU, enak. SMA sudah punya TU, enak. Tapi kalau untuk di SD kan tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman CGP Angkatan 7 dan calon. Ini untuk proses ke-8 sekarang sudah mulai ya. Sudah proses gitu. Ini terima kasih, ini penjenengan semua yang mewakili Pesanggaran, mudah-mudahan nanti bisa terus menjadi virus-virus positif, virus-virus yang biasanya kalau virus provokator itu kan negatif ya. Ini tadi katanya Pak Budi, Korwil bisa menjadi provokator, tapi provokator tanda kutip yang positif, yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan nanti penjenengan bisa menyampaikan ke teman-teman, mengajak ke teman-teman yang lain di lembaga penjenengan agar bisa segera, ini segera. Karena apa? Ini terus terang, saat ini mapping untuk kepala sekolah saya mumet sudah, Pak Khalid, Pak Budi. Jadi ini lagi mapping saya saat ini. Saya dipanggil ini kaitannya ada di situ juga. Dan penjenengan semua nanti, ini ringannya nanti yang menjadi yang dituakan di Korwil itu enaknya kalau sudah punya CGP, sudah punya guru penggerak ataupun CBG yang masih proses, itu nggak terlalu pusing. Karena apa? Kepala sekolah ya berangkatnya dari situ. Penjenengan semua nanti untuk jenjang karir itu sudah tidak perlu ribet-ribet harus diklat seperti dulu, karena sekarang kapan hari saya merekrut 6 itu sudah tanpa diklat. Lah penjenengan sudah melaksanakan ini berapa, 6 bulan Pak Budi ya, dari Kemendikbud itu kalau tidak salah dulu 9 bulan, sekarang ternyata ada fleksibilitas jadi 6 bulan. 6 bulan yang luar biasa untuk penjenengan ini. Makanya teman-teman itu banyak yang walaupun sudah melek IT itu tidak cukup, ternyata dari tekad, dari dalam, dari niat penjenengan ini yang luar biasa. Karena banyak teman-teman yang dari niat saja sudah nggak berani Pak Budi. Lah ini yang perlu kita kobarkan. Aku mau betul Pak Budi pidato pas mengorbankan, ternyata mengorbankan. Karena meh titik. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih utamanya untuk penjenengan semuanya, baik dari jenjang SD, SMP, SLTA, SMA. Ini SMA ada yang rawuh berapa orang? 2 orang. Ini walaupun beda bapak kandung ini, dulu bersama ternyata harus berpisah karena harus ke provinsi, tapi alhamdulillah kita masih terus bersambung dalam satu wadah besar di dunia pendidikan, apalagi yang ASN. Namun ini ASN semua atau ada yang masih GPP? Ada, luar biasa.
sing PNS lho, akeh sing rawani. Boleh tepuk tangan. Nggih. Luar biasa. Ini yang untuk angkatan 3 itu pesanggaran 1 Bu Lufi sekarang sudah menjadi kepala sekolah, berangkatnya juga kami rekrut jadi guru penggerak. Kemudian yang 3, 1 waktu itu statusnya P3K, yang 2 masih GTT, Bu Diana sama Bu Sifaun. Alhamdulillah sekarang dua-duanya di Sarongan 1 ini sudah P3K, betul Bu Fatmawati ya. Alhamdulillah ini sudah menjadi satu gerbong di ASN. Kemudian yang P3K ada ya? Terima kasih. Kalau yang lain, yang PNS dan P3K itu wajib. Tapi kalau untuk P3K ini masih belum bisa direkrut menjadi kepala sekolah untuk saat ini. Tentunya nanti pada saatnya, kalau kami ini saya 2024 pensiun. Kalau Pak Holik tahun berapa? 2025. Nah ini jadi kan tinggal menghitung hari saja. Ini 2026-2027 itu puncak nanti PNS banyak yang sudah purna. Sehingga siapa yang jadi kepala sekolah? Ya penjenengan ini. Yang jadi guru penggerak ini yang wajib menjadi kepala sekolah. Jadi untuk yang non guru penggerak itu dinas melihatnya non sewu. Gak ini, rotok ini. Yang dilirik utama itu ya dari guru penggerak. Jadi teman-teman nanti yang di lembaga penjenengan sesuai yang disampaikan oleh Pak Budi sama Pak Oleh, nanti sebarkan virus kebaikan ini. Jadi kalau yang PNS saat ini masih ogah-ogahan, tolong nanti disupport. Kalau kami yang di Korwil kepada kepala sekolah baik di TK maupun SD selalu berikan kami support itu. Ya alhamdulillah sudah ada beberapa yang ikut, tapi itu tadi karena memang harus difilter dari 5 tadi SMP ternyata baru terekrut 1. Sabar nanti barangkali nanti di angkatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, karena ini saya sudah ditunggu ini di kantor, ini tadi dari Sarohan sudah menunggu, kemudian saya harus berangkat ke Banyuwangi Pak, jadi ngapunten itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti saya mohon izin, saya minta foto bareng dulu karena ini permintaan Mbak Sulistiana sama Bu Dewi Anjarani untuk bisa duduk di sini. Monggo silakan kita foto bareng. Minta tolong ada yang mau fotokan gitu. 2023 seminar modul 1/4 budaya positif, implementasi pemahaman budaya positif di sekolah merupakan aksi nyata program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf ini tadi karena saya mengejar waktu, terus saya mohon izin langsung berangkat ke Banyuwangi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sejawat, perkenalkan nama saya Dewi Anjarani, bisa dipanggil Dewi, bisa dipanggil Anjar, tapi kata Bu Sulis, dia tidak suka saya dipanggil Dewi, dia sukanya saya dipanggil Anjar. Jadi monggo semuanya bisa panggil saya Bu Anjar. Itu baik. Jadi kalau dalam guru penggerak itu ada peran, ada nilai. Nah, kenapa peran dan nilai ini kita kenalkan terlebih dahulu sebagai bekal rekan-rekan yang ingin menuju ke seleksi mengajar atau seleksi wawancara. Jadi yang pertama, di dalam seleksi mengajar, nanti kita itu seperti bagaimana kita membimbing siswa, dan kandungan bimbingan kita, arahan kita, tugas-tugas kita, atau bagaimana kita mengondisikan, mengelola kelas itu mengandung peran sama nilai-nilai guru penggerak. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kelihatannya masih sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Oh ya, untuk saya biasanya kalau ngajar
Anak-anak itu tak buat seneng dulu. Oh ya, sudah perkenalan atau belum? Belum ya. Perkenalkan, nama saya Handoko Denpasar. Ejekan saya biasanya. Aslinya Handoko Bali. Handoko Bali Setiawan. Saya dinas di SDN 1 Pesanggaran, dekat pasar Sanggaran. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ke apotik, saya akan beli obat, bisa mampir ke SD saya. Boten Bu, misalkan, boten Bu. Nah, untuk menyemangati, mungkin Bapak Ibu bisa, kan tadi saya makan. Kalau biasanya kalau makanan itu tidak diproses dengan baik, metabolisme tubuhnya kurang, bisa menimbulkan lemak jenuh. Lemak jenuh itu kan bisa tidak sehat. Oleh karena itu, kita goyang-goyang sebentar. Monggo silakan Bapak Ibu, Pak Budi khususnya ngapunten. Monggo bisa berdiri. Bu Anjar biasanya yang ceria, sehat selalu, dan excited. Monggo di depan sebagai contoh bareng saya. Ndang toh Mbak. Monggo, Mbak. Ini ada ice breaking. Ice breaking. Saya mungkin yang nyanyi. Sama-sama ya. Oh, sebentar Bu, pelan-pelan. Kita pakai hitungan dulu, no. Biar kompak. Kalau kompak kan enak direkam ya Bu ya. Monggo Pak Budi di depan, no. Oh, sekarang Pak Budi ini. Kita nanti share di grup CGP Banyuwangi. Itu 1, 2, 3. Gampang kok. Putar-putar, tangan diputar-putar, kaki, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, putar-putar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anarwanti dari SD Negeri 6 Sumberagung. Mewujudkan kepemimpinan murid di sini yang pernah saya lakukan yaitu menjadikan ketua kelas di dalam kelas. Jadi di situ si anak menjadi pemimpin di dalam kelas, mengordinir, menjadi pemimpin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sumbangsi idenya. Kepemimpinan itu menurut saya tidak hanya dalam lingkup mengatur memimpin, tapi juga bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid, mungkin murid itu bisa tahu, oh saya ini sudah jam 6:30, sudah siap berangkat. Mungkin salah satunya seperti itu. Jadi mewujudkan kami cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya sampaikan nanti ini hanya pengalaman dari pembelajaran saya setiap harinya. Ya, kalau kepemimpinan murid kita itu biasanya memang ada istilah tutor sebaya. Ya, itu jadi ada anak yang mempunyai kelebihan setidaknya dari teman-temannya, itu kita pilih menjadi tutor sebaya untuk memberikan apa yang sudah saya atau guru sampaikan itu yang kurang tersampaikan kepada anak-anak. Gitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu bisa nanti minta nomor kerjasama, karena sesuatu itu bisa terbangun baik karena adanya kerjasama yang sinkron, yang bagus
Contohnya mungkin kegiatan seperti ini. Kita tidak sama, tapi mempunyai keahlian yang mungkin berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut timbullah suatu keberhasilan yang didasari dari perbedaan. Mungkin peran guru penggerak kita tidak boleh menjudge. Wah seperti ini, seperti tidak. Kita ambil persamaan atau perbedaan yang berdampak positif. Yang keempat, peran yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Berarti murid itu terkadang jiwa pemimpinnya belum ada. Hanya jiwa-jiwa bermain mungkin dan sebagainya. Jadi peran guru penggerak itu mungkin Bapak Ibu yang lebih senior bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara-cara yang lebih kreatif. Mungkin kalau saya mewujud kepemimpinan murid yang mungkin saya duduk sebagai ketua, tapi mungkin Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan contoh atau pernah dilakukan. Mungkin saya boleh tahu siapa saja yang calon angkatan guru penggerak angkatan 8? Mungkin bisa angkat tangan. Oke, berarti yang belum menjawab ada nggih? Berarti yang keempat mungkin ada contohnya, bisa berbagi sharing. Bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan murid yang pernah dilakukan di kelasnya? Mungkin yang bersedia silakan maju. Akan saya beri hadiah 1 set modul pembelajaran angkatan guru penggerak. Bisa langsung hubungi saya, langsung saya kirimkan filenya. Tak gratis. Monggo. Satu set materi pembelajaran. Pernah melihat orang melatih sepak bola? Oke. Mungkin berarti menjadi coach bagi guru lainnya mungkin bisa dihilangkan. Jadi artinya menjadi coach itu mungkin apa Bu? Mungkin jenengan bisa pernah melihat orang melatih menjadi pelatih itu artinya apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Nurhalidah. Kebetulan rumah saya di depan lapangan. Jadi saya sering melihat seorang pelatih. Seorang pelatih itu berarti memberi contoh, terus kemudian mengorganisasi, ada lagi ya, banyak hal yang dilakukan, Memberi perintah. ya, memberi perintah. Yang jelas yang saya tahu itu terutama memberi contoh, gitu ya. Memberi contoh bagaimana anak tersebut atau yang dilatih itu berbuat seperti yang diinginkan oleh pelatih tersebut. Gitu. Dalam hal ini mungkin saya karena di depan lapangan, jadi saya melihatnya sepak bola. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Siti Nurhalidah dari instansi SDN 2 Kandangan. SDN 2. Sudah siang, masih semangat, hebat semuanya. Untuk lebih semangat lagi, kita tambah dengan tepuk gas ya, biar kita bisa gaspol dalam menghadapi pelajaran hari ini. Oke? Tepuk gas. Belok kanan, belok kiri, gas, gas.
kasih. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mungkin yang sudah kita tahu, yaitu tentang peraturan di sekolah ini. Ada yang ingat apa saja peraturan yang kita harus taati di sekolah ini? Ini Bu, Coba tulis, ayo tulis. Berarti kalau berdasarkan aturannya bagaimana? Tidak boleh telat atau tidak boleh bolos sekolah gitu ya. Ditulis dulu peraturannya berarti. Terus yang kedua mungkin yang diingat lagi. Bayu pemadaman itu semuanya. Berarti nggak kerjakan PR, akhirnya kerjakannya telat. Masa semuanya pemadaman terus, memangnya PR kan gardiner kok kamu. Nah, berarti tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Terus mungkin yang diingat lagi siapa? Bu, boleh nggak kalau pagi-pagi itu makan kelas? Pagi-pagi makan di kelas. Kalau pagi-pagi itu ya makanya di rumah masing-masing sepertinya gitu ya. Kalau memang belum sarapan itu sebaiknya minta izin. Jadi kita sepakat kalau di kelas makan itu nanti mengganggu yang lain. Karena kalau yang lain itu tidak makan, kamunya makan sendiri, bisa jadi nanti yang lain malah akan terganggu. Berarti tidak boleh makan di kelas. Sudah berapa tadi? 3. Ada yang ditambah lagi mungkin? Dina? Bayu tuh Bu. Bayu lagi. Gamnya itu loh Bu, nggak pernah dimasukkan. Bu, nggak pernah dimasukkan itu Bu, seragamnya. Keluarin Bu. Oh gitu. Jadi hanya ada saya saja bajunya dimasukkan. Tapi pokoknya dalam Berarti peraturannya adalah dimasukkan. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan. Ada yang mau ditambah lagi? Ya. Saya kan suka makan. Padahal kita di kelas sudah ada tempat sampah. Masa Anjar buangnya di dalam loker kan gitu ya? Yang dari loker. Astagfirullah, berarti tidak boleh membuang sampah di sembarangan gitu ya. Nah, harus pada tempatnya. Sudah 5 ya? Nah, oke. Terus sekarang yang kedua. Nah, di situ tadi kan banyak sekali kata-kata tidak gitu ya. Kalau kita dengarkan itu sepertinya kaku sekali karena semuanya tidak boleh. Nah, tugas kita saat ini adalah mengubah kalimat yang kaku tadi menjadi kalimat yang lebih luas. Contohnya yang pertama tadi, tidak boleh telat. Berarti kalau dirubah positif, boleh telat. Ini modusnya Bayu ini ya. Nah, iya ini modusnya Bayu ini. Harusnya berarti kalimatnya bagaimana? Datang tepat waktu. Berarti kalimat positifnya itu. Tolong ditulis ya. Sekretaris ya. Terus kalimat yang kedua tadi bunyinya adalah tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau kalimat positifnya Menjaga kerapian sama kebersihan bukan Bu. menjaga kerapian. Iya Bu, ada kayak Bisa jadi, boleh ditulis seperti itu. menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, boleh. Terus mungkin ada masukan yang lain? Berarti kalau tidak boleh makan di kelas, makan di kantin boleh nggak kalau gurunya menyetujui? Boleh kan? Nah, berarti makan di luar kelas. Gitu ya. Boleh. Soalnya nanti kalau yang sudah punya sakit emah, takutnya malah tambah parah kalau misalkan tidak makan sesuai dengan waktu yang sudah harus dimakan. Gitu ya. Ya. Saya itu makan nggak makan tetap subur. Oh iya. Nomor 3 Bu. Yang ketiga adalah Sudah. yang nomor 4 yang Bayu tidak pakai sabun. Oh iya, berarti
kalau Bayu tadi seragamnya dikeluarkan itu sudah kalau di mana tidak rapi ya. Nah Bayunya nanti juga gantengnya berkurang itu. Padahal Bayu itu kalau dipandang itu cakep. Ganteng sendiri. Berarti di situ kalimat positifnya apa? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Terus misalkan sudah rapi, harusnya sekarang abu-abu putih, tapi dia pakai pramuka, boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Ya setrika sendiri, masa SMA masih disetrikain gitu ya. Nah, berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Maka saja disuapin dia, Bu. Oh gitu Bayunya. Terus yang terakhir tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah di selorokan. Oh berarti yang tadi ya, membuang sampah di tempat Sama menjaga kebersihan. ya sama dengan yang tadi. Iya. Kemarin Handoko ngapain bapak saya loh, Bu. Kuliah itu berarti ya. Sunar dulu toh. Berarti di situ kalimatnya apa? Misalkan yang bagus kalimatnya berbicara yang sopan, menghormati teman dan seluruh warga sekolah. Guru juga loh ya, bukan hanya teman dan dengan keluar ditirukan sama berbicara sopan dan Sopo, menghormati dan menghormati. dan warga semua anggota kelas. Ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Sekarang nilai kebajikan apa yang kita ambil? Contohnya tadi, di situ dikatakan yang pertama datang tepat waktu, berarti masuk nilai kebajikan apa? Disiplin. Kedisiplinan, ditulis disiplin gitu ya. Tempel, Bu. Iya. Menjaga kebersihan. Nah, yang kedua menjaga kebersihan, berarti masuk keyakinan nilai kebersihan, berarti ditulis. Yang ketiga Ketertiban berarti, Bu ya. ketertiban, betul. Just ternyata siswa saya. Cantik, ganteng, pinter pulang. Ya, jos. Dan terus. Calon presiden. Amin. Minimal presiden rumah tangga. Mantep. Datang. Yang keempat, datang tepat waktu. Berpakaian rapi, Bu. Nah, berpakaian rapi berarti masuk pada kerapian. Terakhir, Berbicara yang sopan. berbicara yang sopan. Kesopanan. Berarti ini kalau tadi Handoko sering ngolok-ngolok Ibu Dewi dengan sebutan ayahnya, besok diubah ya. Jadi kalau menyebut itu ya namanya sendiri, jangan menyebut nama bapaknya atau ibunya atau mbahnya gitu ya, karena itu bisa menyinggung perasaan gitu. Nah, sekarang gambaran perilakunya tadi berarti kalau kedisiplinan otomatis sudah jelas. Kalian datang ke sekolah harus tepat waktu. Minimal kalau memang terpaksa sekali kalian terlambat, memberitahukan dulu ke pihak sekolah, mungkin ke guru yang mengajar di jam pertama, sehingga nanti gurunya tahu, oh datang terlambat itu karena ada ini, gimana semacam itu. Maka ngerjakan PR di rumah, Bu, karena kalau nyontek saya itu. Ya. Oh gitu. Padahal nyontek harusnya nggak boleh nih ya, curang berarti ya. Jadi tidak tepat waktu. Kerjasama, Bu. Iya, kerja sama gitu ya. Hasilnya sama, yang kerja Jadi memang gitu enak gitu ya, kerja sama, kerja kelompok gitu ya. Maksudnya kan kelompoknya gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu
tadi sudah terjadi kesepakatan atau di kelas kita sudah kita buat sebuah keyakinan ada 5 tadi ya, yaitu kedisiplinan, ketertiban, kemudian kerapian dan kesopanan serta kebersihan tadi. Nah, sekarang dari kelima ini saya minta dari masing-masing nanti itu ada sebagai pengontrolnya. Misalkan siapa yang kontrol disiplin. Kalau ditemukan Andoko misalkan datang terlambat, kamu catat terlambat berapa kali Andoko. Di jam pelajarannya siapa? Saya Bu, saya soalnya datangnya pas-pas. Oh ya, berarti Dewi bagian yang mengontrol kedisiplinan. Kalau yang ketertiban, kamu tertib enggak? Tertib enggak? Tulis aja Bu. Tulis ya? Tulis. Terus kalau kebersihan baru Bayu nggak apa-apa sih. Soalnya nanti kalau ada yang kotor saya tinggal jewer Bayu gitu ya. Terus di situ ada lagi kesopanan. Nah, Dina ya. Dina. Jadi nanti kalau ada yang mungkin bicara kotor gitu ya, Din. Nah, itu tolong dicatat juga. Karena nanti dari hasil jangan bicara kotornya yang dicatat, nama yang bicara kotor gitu ya. Dengan tujuan nanti supaya kita bisa mengevaluasi dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mana-mana nanti yang tetap dilanggar, siapa saja yang melanggar, sehingga kita bisa melakukan pembenahan ke depannya gitu ya. Karena kalau sudah kita sepakati, sesuatu yang sudah kita sepakati itu harus kita taati bersama, termasuk saya. Kalau saya misalkan datang ke kelas terlambat, ya diingatkan, nggak apa-apa gitu ya. Bu, kok terlambat? Nggak apa-apa, saya nggak akan tersinggung. Bu, bajunya kok nggak sesuai, nggak masalah juga gitu ya. Bu, kok pakai lipstick gitu? Kalau pakai lipstick itu gini, jadi sejarahnya pakai lipstick itu karena menutupi kekurangan saya gitu ya. Kalau siswa itu kan kulitnya masih kenceng, masih oke gitu ya. Tapi kalau saya nggak pakai lipstick, nggak pakai bedak, semua kelihatan keriputnya nanti gitu. Nah, sehingga membuat saya tidak akan pede gitu ya. Tapi kalau siswa upayakan untuk tidak pakai make up yang terlalu brown gitu ya. Oke ya. Jadi kita sudah sepakat tadi ya 5 apa saja tadi yang pertama? Kedisiplinan datang tepat waktu tadi. Yang kedua, nilai kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan tadi. Yang ketiga, kerapian, jadi memakai seragam sesuai dengan ketentuan dan harus dimasukkan biar rapi. Terus yang keempat, kesopanan, bicara tidak boleh. Bukan tidak boleh, jangan membuli teman dengan ucapan-ucapan yang mungkin kurang pantas gitu ya. Terus yang terakhir, kedisiplinan. Oke. Kita sudah sepakat itu, sudah ada di dalam kelas. Nanti kita akan tangani bareng-bareng agar semuanya nanti tahu bahwasanya kita punya keyakinan semacam ini dan harus kita jalankan ke depannya. Pembentukan keyakinan kelas kali ini sudah selesai. Kita lanjut dengan materi kita saat ini, yaitu materi tentang fisika. Oke? Terima kasih. Ya, kita sampai di sini. Mungkin bisa dilanjutkan lain waktu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di luar jam. Mari kita berdoa dulu. Ayo pimpin doa. Ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bila mana ada yang punya keyakinan, berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng karaoke. Karaoke. Ayo yuk. Semuanya piket yuk. Ayo piket sih. Anu, rek. Aku mau hati ngaret. Marmutku di mana? Tapi kalau rapi kan jelas sementi. Banjar tekan aku kan iso leni banjar apa? Foto terwewet ya.
Ya wis tak piket sik aku lho. Ora apa-apa. Iki rene sapu to iki. Wes sekolahmu. Oh, iki tak gue. Jarum bisa sapu rene. Ya sapu tak mbane dingklek sik. Ya. Biasane deh. Mari sekolah. Wah, cara sendiri saja nih. Wes kesel mumet angkat-angkat dingklek. Pak, iya dulu. Es kumur marine. Oh, nonton saja. Be. Iki yang juga bersulis goreng sih. Be. Apa Banyu? Kamu betul malah suka aja nih gini. Nggak bisa. Apa yo? Bila apa dans? Ngeten lho bersama nih. Aku boleh Jawa sama gitu lho ora tempo. Oh, gak ngerti yo. Ora ngerti ku gunane rong kata Bu mutak. Apa wis mulai sekolah mau. Wis mulai. Balik pisan. Kamu Bu anu NS apa ora? NS ndak es apa nek? Ya es koncret kena lari Mas. Alah iki jajan tonjokan didol iki. Ini kok jam apa? Assalamualaikum. Siapa yang bikin hari ini? Saya. Yang berdua sama Bayu, Bu. Oh, lah semana Bayu sekarang? Bayu di mana sekarang? Bayi tadi keluar, Bu. Pecah ini. Kemana katanya tadi? Nggak tahu, Bu. Bawa tas pulang. Oh, gitu. Ya. Ya, sebentar ya. Bapak dia? Apa, Bu? Berapa, Bu? Berapa? Biasa. Anakku ada sirinya, Bu. Siapa, Bu? Bayu, Bu. Iya, Bayu. Nah, bolain gelobo Pak Gun yang dinak, Bu, Bayu, Bu. Aduh. Kowe ngalih seger, Nak. Jangan bolain, yuk. Iya le, enak jajane. Enak. Dino apa tadi kemarin? Karena kok lowe jajain. Dino kecepet. Halo, sesuatu minggu kata cepet ngomong. Kita amal nih. Karena kan Timothy yo, para ibu aja di mana ada apa? Enggak ada yang bayarnya juga mungkin. Paling aku kasus. Hari ini ada apa coba? Ayo jelasin tenang aja Pak. Hari ini ada apa? Hari Selasa, Bu. Selasa. Terus kalau hari Selasa itu kalau bisa di kelas ada jadwal piket ya, ingat tak? Ya, ada. Siapa aja yang piket hari Selasa? Yang piket itu saya, kayak gembul siji Bu. Aja deh kalau jadi gembul kan harus meninggal di promo yang di bapak ibu yang ngawur aja ya. Enggak Bu, gembul itu nak sebutan kasih sayang. Oh, kamu sayang memberi kasih sayang pada Iya, iya. ya sudah kalau gitu. Berarti kamu hari ini piket. Lagi kan kamu sampai biasanya di kelas kira-kira nyapa deh. Jujur-jujur kamu dewi lah deh. Kata orang saat itu turun beneran dia ya kamu jawab loh. Yo jawono. Kira-kira di bagi mau sing mbok lakoni pembelajaran orang hari belum selesai tadi terus kamu kesini. Terus rumah kamu piye saiki Jan? Ya. Enggak bener. Iya, enggak bener. Sakara itu mau, piket itu mau Bu. Oh, jawabannya aku nulis. Iya. Terus lapar, terus kamu kesini. Mumet Bu, fisika Bu. Fisika. Fisika bunganu mau. Lho gue hari nak pulang kowe naik. Aduh, sampean. Ngomong gini. Ya wes, saya ngerti terus salah ya, Po. Terakhir, piket kira penak, waya awan-awan luwe, lapar, terus kamu suruh masih piket. Tapi namanya tanggung jawab loh. Kamu kan laki-laki, ya berat. Terus kita lihat, coba masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Cek, keluar wes. Nah, yang pertama apa? Jawab. Tanggung jawab. Terus tekane datangnya bagaimana kalau piket? Tepat yo, tepat waktu. Nah,
Sajane awakmu wis tepat waktu. Isu mau ora kasep. Sreten. Kualat le. Kuwi mergo kualat aku. Iki sreten acting kok Mas. Totalitas Ya Bu. Ajak ngomong kuwi ngomong mangan ae. Kata tuh, jadi waktu saya ingat dengan hari ini kamu datang tepat waktu ya saya enggak ingat biasanya kamu ngosek WC tadi di hari ini kamu enggak, berarti aman. Terus yang kedua, kail sih nomor loro kail mau lah. Nah, catat gampang. Oh, kamu bekerja, diterima dan dimiliki. siapa yang memiliki? Ya semoga intinya kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Kita boleh senang ya Lea, tapi kalau kamu merugikan orang lain itu namanya kesenangan yang mendolimi. Aku itu namanya kesenangan mendolimi. Ngerti Le? Dosanya besar itu ya. Jadi kamu sudah tahu sekarang bahwa keyakinan kelasnya bagaimana. Tuh ingat-ingat Le, rapi ya, nggak bagus dan nggak perlu diulangi lagi. Terus kamu sebagai seorang anak laki-laki yang bertanggung jawab. Saya kamu bakal jadi ayah, bakal jadi suami, ya kan? Ayah kan kalau seperti itu, kalau kamu mau pupuk dari sekarang pasti kamu akan jadi pria hebat di masa depan. Paham ya? Dan sekarang makannya diselesaikan. Kita coba kembali ke kelas untuk membantu Nurul sama Dina, ya. Yes, ya. Yes, saya hari ini kamu kan ya. Terima kasih. Khusus Pak Budi datang di sekolah kami, mohon maaf dan terima kasih. Seperti inilah ya wajah dari sekolah kami, dan alhamdulillah walaupun ada satu kalau belum bergerak ini sebagai awal kita melompat, kita ya, harapannya ini memang kayaknya pemerintah tetap mengupayakan dalam rangka peningkatan untuk pendidikan itu melalui guru bergerak, sekolah bergerak maupun sekolah bergerak, sehingga nanti ke depan bisa semuanya bisa berjalan dengan baik. Harapan kita nanti satu pelanggaran prosesnya ini dengan adanya guru penggerak dan juga ada pendampingan setiap saat di proses sehingga betul-betul ada peningkatan. Ini harus juga berdampak nanti Pak Handoko tidak hanya berdampak pada sekolah yang lain, tapi khususnya di lembaga apapun yang kita diskusikan itu bisa menjadi landasan ataupun rujukan nantinya ke depan kalau sekolah ini mau merubah isi dari sekolah ini. Jadi berdasarkan apa yang telah kita diskusikan banyak. Saya kira itu, dan kewenangan saya begini Pak, saya tidak masuk konten ya, tidak masuk konten. Saya hanya menilai bagaimana Pak Handoko itu memimpin diskusi. Misalnya kalau pesertanya kurang greget, bagaimana terbuka. Kalau pendapatnya terlalu buahnya, bagaimana meruncingkan. Kalau kurang dalam, bagaimana mempertajam. Seputar itu. Jadi saya tidak masuk ke konten diskusi yang panjangnya diskusikan. Itu saja. Monggo Pak Handoko kita mulai. Pendidikan karena ini kepada kita semua dan beragama muslim. Semoga kita rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sebagai fasilitator
diskusi, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 1 Pesanggaran. Sebelum itu, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kita sekarang ini zamannya teknologi, era globalisasi. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan yang namanya platform atau aplikasi yang namanya platform Merdeka Mengajar. Dari beberapa sumber yang saya dapat dan juga pendidikan adalah platform Merdeka Mengajar itu kedepannya akan berpengaruh kepada satu, untuk sasaran kinerja kita. Yang kedua, untuk kenaikan